Halo Sobat Dedi, jumpa kembali dengan saya dalam monolog atau solo podcast Dedi Berbagi. Saya tuan rumah solo podcast Dedi Berbagi. Pada episode saat ini dan selanjutnya, saya akan berbagi cerita perihal pengalaman-pengalaman, edukasi, dan berbagai cerita dalam kegiatan sehari-hari. Dan insya Allah cerita serta obrolan-obrolan tersebut bisa menghibur sobat-sobat saya. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam episode Bongkar-bongkar buku Dedi Berbagi. Kemarin kita baru atau beberapa waktu yang lalu ya, kita baru saja menyelesaikan bongkar-bongkar buku, mulai dari yang terakhir itu adalah commissioning, kemudian AMKA dan dari beberapa institusi ya, dari NIBB, kemudian ACG, dari ASRE, dari SMAKNA, semua mengenai commissioning yang memang waktu itu saya pelajari ya. Saya pelajari untuk ya kepentingan saya di kantor dalam mengelola dan mengoperasikan gedungnya. Oke, seperti yang telah saya janjikan, saya akan bongkar-bongkar buku yang diproduksi oleh CIPSE ya. CIPSE itu adalah singkatan dari Charter Institution Building Service Engineer. Nah, itu adalah organisasi di Inggris khusus menangani building service. Building service itu kalau di Inggris itu adalah semua alat-alat atau kegiatan yang berada di dalam bangunan ya, baik itu tata udara, plumbing, fire, lift, fasad, kemudian semua yang ada di dalam gedung itu termasuk di dalam building service ya. Nah, kalau kita cerita mengenai building service itu tahun dulu waktu kita mendirikan Asathi itu sebetulnya dulu ide saya dan bersama Pak Wahyudi itu adalah Building Service Engineer, Indonesian Building Service Engineer, IBSE ya. Di Inggris kan CIPSE, Charter Institution Building. Kita di Indonesia mau bikin waktu itu tahun 97 kalau nggak salah. Itu IBSE, Indonesian Building Service Engineers. Tapi pada saat itu memang kita tidak mendapat endorsement dari beberapa teman-teman kita, walaupun saya waktu itu masih di Landmark. Waktu itu juga ada Pak Bram tuh di Grand Indonesia ya. Jadi akhirnya kita beralih ke namanya Asathi, Ahli Indonesian Hotel Engineers, karena kebetulan waktu itu kita mendapat endorse dari PHRI ya. Nah itu ceritanya, tapi itu lama kita lupakan. Sekarang kita kembali ke bongkar buku ya, ini bukunya ya, CIPSE. Saya juga member dari CIPSE, jadi tahun 95, beda 3 tahun dengan ASRE. ASRE dengan CIPSE itu sama ya, kerjasama, dia punya kolaborasi ya. CIPSE mengeluarkan banyak buku mengenai building service. Yaitu ada CIPSE Guide namanya, dari guide-nya sampai 12 ya. Terakhir itu kita pakai guide-nya itu sekarang udah e-book ya. Oh dulu masih kayak gini nih. Ya, ada beberapa buku saya masih hard copy, sekarang udah soft copy. Ya, ini buku yang pertama namanya volumenya volume A. CIPSE volume A isinya itu, oke. Kita lihat saja, ini mungkin kita zoom.
Oke. Nah, reprinted tuh tahun dari 1957 ya. Berarti saya baru umur 7 tahun tuh. Second edition terakhir sebenarnya. Ini reprinted 3 volumes 1986 ya, dari London. Ya, jadi ini buku, ini saya tandain ya. Ini buku sering saya baca ya, saya pelajari. Jadi ya kalau di gedung lumayan udah kelotokan. Bukan pakar juga ya, bukan. Saya tidak declare saya pakar. Karena pakar itu betul-betul ahli dan lebih banyak ahli, lebih dari saya. Cuman saya belajar dan sekedar untuk mengetahui, kita mengerti apa itu. Ini forwardnya, kita akan kelima. Nanti juga saya lihatin buku-buku yang e-book ya. Isinya apa? Environmental criteria for design. Jadi dulu tuh udah desainnya udah ramah lingkungan, ya udah sustainable. Jadi macam thermal comfort, thermal ini kriteria sedemikian. Jadi ini isinya ya, macam-macam. Ya. Noise kriteria, noise control, response sound, ya, human lighting, relative humidity, ya, ini environmental or criteria for design ya. Jadi mau desain, ini dia nih. Jadi saya baca juga pelajarannya tabel-tabel. Dulu kita pakai tabel-tabel ini sebagai benchmark ya. Ini recommended design value for dry resultant temperature. Temperatur desain ini ada nih. Mulai dari art gallery, banking hall, bar, kantin, fire station, flat resident, gym, hospital, hotel, laboratory, office ya. Ini office di sana. Oke. Nah, ini semua apa nih saya tanda-tandain apa sini. Oke, ini apa nih? Outdoor dilution, recommended outdoor air supply rate. Nah, ini jumlah air udara bersih yang harus masuk ke dalam gedung ya. Factory, dancing hall, cocktail, bar, koridor, ada ini semuanya. Office, private, itu per personnya 12 ya. 12 liter per second ya. Sering cuma 5 sampai 7,5 ya. 5 sampai 12,5 liter per second. Jadi besar ya. Jadi emang mereka concern terhadap fresh air ya. Nah, itu selalu saya compare lah supaya kira-kira mana ya. Ini standar service illumination ya. Ini illumination lux ya. Ini adalah karakteristik interior. Ini continuously occupied interior, moderately easy large. Nah, ini 300, 500 visual task. Jadi fungsinya ya. Fungsinya dan dampaknya. Ini 500-nya general office, engine assembly, painting, parking, packing goods, rough core, making of foundry. Di sana 500 lux ya. Oke, itu tahun ini mungkin dulu ya. Sekarang mungkin dah. Tapi nggak jauh-jauh beda. Nah, ini apa tabel-tabel ya. Ini kemudian weather and solar data. Nah, jadi untuk menghitung kalkulasi kan kita harus tahu weather, dry bulb, wet bulb ya. Ini, oke, macam lah ya. Ini namanya design data ya. Volume A tuh guide apa sih lupa. Sipsi guide A design data ya. Ini sih banyakannya mereka concernnya di Inggris ya. Tapi ada juga apa mengenai tempat luar ya. Ini apa mengenai apa udara ya. Long hemisphere sama south hemisphere. Tapi ini rata-rata buat di Inggris sama Eropa. Ya. Tabelnya karena ASRE ada lengkap juga. Oke. Kita loncat ke yang saya baca-baca. Wah, ini apa ya? Bulukan begini. Ditaruh apa? Oh, ditaruh pembatas. Oh, enggak ya. Oh, ini errata ya.
Corrigenda ini ada apa? Ada revisi, dikirim sama mereka ya. Kasih ada perbaikan. Nah, ini kemudian apa nih? Yang saya ini lagi ini mengenai apa nih? Thermal properties of building structure yang tadi ya, mengenai U value atau resistant, thickness, transmittant, nah ini material-materialnya, roof, wall. Ya, cara ngitungnya sama ya, sama. Cuman aplikasinya juga sama, cuman kita harus ngerti juga. Nah ini cara ngitungnya ada sama lah ya. Nah ini ada tabelnya U value glazing ya, ini mana glass, U value nya glass. Ada shelter, norma, kemudian reverse ya. Pakai aluminium frame, ada thermal, breaknya berapa, ini external wall ya, ini tabel sama ini dengan yang di X-ray yang tadi kemarin yang bukunya tebal itu kan, floor apa wall transmission ini sama ini semuanya. Oke. Ini buat desain data, volumenya A, shift C volume A. Ini apa lagi? Ini tandain. Ini tandain. Internal heat gain. Gimana mereka ngitungnya sama nggak dengan X-ray? Sama. Cocokin ya, beti lah, beda-beda tipis. Tapi yang penting kita ngerti. Pokoknya kalau ngitung jalan cara input. Ini barang-barangnya ya, buat internal load, ada dryer, sterilizer, water, summertime temperatur. Nah mungkin kita pakainya di sini. Summertime temperatur gitu. Di sana kan 4 musim ya. Dan di sana energi yang paling besar itu dari heating ya. Karena banyak sangat dingin. Makanya di sana gedung itu harus airtight ya. Nah, di Indonesia ini udah agak-agak salah kaprah mungkin ya. Mestinya kita jangan niru mereka gedungnya tertutup tapi ada beberapa celah sehingga kita masih bisa menggunakan udara luar ya, seperti kata sahabat saya Pak John Budi. Memang kita udah salah awal ya. Sekarang kan mulai kan ada simulasi mengenai non condition gedung ya, estimation plan capacity. Nah ini kan hitungnya besaran, ada grand roomnya ya, hitung bebannya, ada cara hitungnya ya sama aja ya, baik yang dihitung SMACNA, dihitung X-ray, dihitung dari RS-bin, semuanya sama ya. Cuman saya senang compare ya, kira-kira ini benar gak, ini nyocok-nyocokin, kan ada semuanya emang. Jadi betul-betul kita mengerti ya. Ini gimana kita air conditioning sampel menghitung beban dari dinding, cooling load tables. Ini lightweight building, ini gelas ya, mana material-materialnya buat desain, material gelas. Ini semua sama ya, ini. Guys, estimation of plan capacity ya. Oke, cara ngitungnya ya. Pasti ada N-nya, N1, redundancy ya. Oke. Wah, ini moisture transfer and condensation, masalah kondensasi. Nah ini hubungan dengan psychometric, humidity. Ya, volume. Oke. Itu tadi volume A, nanti kita lanjut ke volume selanjutnya. Volume B. Tadi volume A itu apa sih? Desain data. Kalau volume B kita sebutin juga ya. Volume A.
volume B dan C ini, volume B installation and equipment data, volume C reference. Oke, nanti kita kita ambil ke sip C, taruh dulu ya, volume B. Nah, ini volume B. Ini volume B. Oke, sip C, guide. Tuh, volumenya B. Ini isinya tadi apa sih? Volume B ini sip C, volume B, installation and equipment data. Ini data-data mengenai equipment dan instalasinya. Nah, ini isinya heating, ventilation and conditioning requirement, ventilation and conditioning system equipment and control, water service, fire service engineering, miscellaneous pipe service. Jadi di sip C itu bukan hanya tata udara ya, tapi semua aspek, plumbing, kemudian fire, lift, ya, sanitasi, electrical, automatic control, sound, combustion system, vertical transportation. Nanti ada ininya sendiri, ada guide-nya sendiri ya. Cuman yang guide ini kalau setahu saya dia udah di e-book ya, ada saya e-booknya. Ya, udah 12 kalau nggak salah e-book gitu ya. Guide. Ini miscellaneous equipment, owning and operating cost. Nah, nanti yang C itu reference ya. Nah, ini B mengenai heating ya, saya karena di Indonesia nggak ada heating ya, kita jarang-jarang pakai lah ya. Heating, kemudian apa lagi nih, ini nggak ada yang ditandain, ada juga nih, oh enggak, reference data ini mungkin saya pakai dari tempat lain ya. Ini characteristic water system heating equipment, ya, water heater, ada semuanya. Jadi semua yang berhubungan dengan gedung, ya, tidak hanya tata udara. Kalau ini masih tata udara, ventilation. Oke. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini buku-buku ini saya baca ya, supaya sebagai belajar juga, agar kita bisa menerapkan dalam operasional. Section ventilation and conditioning system equipment and control. Nah, isinya banyak. Ya, semua ada. Entertain, mixing, boundaries, macam-macam ya. Ventilation, semua ya. Ini ada gambar-gambarnya. Ini Quanda effect mengenai sirkulasi udaranya. Ini flow pattern ya. Kalau diffuser kan, diffuser ini flow-nya kayak gini, pattern ini. Ya kalau potongan gini, kalau dari atas gini. Oke. 5 kotak, ini 4 diffuser, ini 5 diffuser, ini 6 diffuser ya, tergantung daripada ini square. Ya, kemudian ini rectangles. Itu diajarin juga ya, terutama di carrier sama di makna desain ya. Berapa jumlah diffuser yang harus, berapa besaran satu diffuser, disesuaikanlah dengan fungsinya ya. Ini juga sama, ini tambahan semua kalau ada kesalahan. Oke. Yang ini mah jarang saya lihat aja ribet. Jadi yang penting yang ada di operasional. Oke, yang dampaknya nanti terhadap operasional. Nah, ini fan types ya, tadi di Smakna juga ada, di Asri juga ada, kemudian di RS-Min juga ada ya. Di commissioning juga ada tipe-tipe fan sama. Tidak ada yang bercuan ya, saya senang aja ngumpulin. Masing-masing saya bakal jadi agak ngelotok ya.
Ini water service system ya, mulai dari water source, hardness, water examination, water undertaking mains, connection, pressure, cool water storage and consumption, ya. Pemakaian orang di sana, orang di sini lebih banyak di sini, nggak di sini kan orang banyak mandi ya. Karena orang cuci muka aja. Nah ini sistem-sistemnya ya. Ada pakai booster, ada pakai hydronic sistemnya saya lupa ya. Hydro 4 ya. Kalau lantainya pendek mungkin 4-5 lantai hydro 4, tapi kalau tinggi mungkin makanya sekarang banyak kita sistemnya gravitasi ya, karena gedungnya kan tinggi-tinggi. Gravitasi terus pakai PRV. Nah, jangan ingat bahwa tekanannya tidak boleh melebihi tekanan kerja dari alat-alat pumping itu yang 0,8 sampai 1,2 kg bar. Oke, ini fire safety. Nah, ini juga ada guide-nya juga fire ya. Safety guide berapa itu mengenai fire. Khusus semua mengenai fire engineering. Oke. Fire apa aja sih? Nanti ada khusus yang mengenai NFPA ya. 13 mengenai sprinkler. Kemarin kan baru-baru ini tadi terjadi kebakaran ya. Kemarin ya kebakaran ya. 20 orang meninggal ya. Kita bayangin aja tuh. Ya. Orang meninggal badannya masih utuh bukan karena kebakar tapi karena kehabisan nafas. Karena tidak ada staircase atau fire escape ya. Itu penting sekali, apa dia 8 lantai loh. Nggak ada exit koridor, mungkin nggak ada staircase, nggak ada pressurizing fan. Jadi orang terjebak dan sialnya kebakarannya di bawah lantai 1 sehingga orang mau selamat naiknya ke atas. Di roof pun juga nggak ada buat escape ya. Mereka menunggu bantuan sanitation and waste disposal. Oke. Ini buku-buku SIPSE ya. Nanti kita ngomongin juga plumbing, ada automatic control. Ini tadi isinya installation ya. Equipment and installation. Sama lah, ASRE juga kan handbooknya 4 ya. Cuman semuanya hubungannya dengan tata udara aja. Kalau ini semuanya fire. Nah ini ya sama gambar-gambarnya sih. Ya beda-beda tipis. Ini sampai sound control ya. Gimana khususnya hubungannya dengan noise ya, noise level, kemudian juga public address buat fire and safety. Kemudian dari sekarang kan orang ada IAQ ya, bukan IAQ tapi IEQ sekarang ya. Indoor environmental quality termasuk dalamnya tuh sound, thermal comfort, sound, visual comfort. Nah, kalau dulu IEQ itu masih dipakai juga, itu hanya yang dimanfaatkan itu memang diukur adalah kualitas udara yang berhubungan dengan pernafasannya. Sound control. Oh, ini kan noise dari AHU, gimana kita ngontrol supaya jangan noise. Jadi jangan naruh AHU dekat dengan kantor bos lah, bahaya itu. Bos itu kupingnya peka. Ya. Apalagi kalau lagi susah, kredit belum masuk, dengar noise lagi. Panjang ceritanya. Ini apa lagi ya bukunya? Ya sama lah ini ya. Ini SIPSE guide. Nanti ada beberapa buku lagi. Ini mengenai values of pressure loss factor from flue. Oh ini dari boiler, bukan flue gas ya, gas buang. Oke. Ini ya, kita baru bongkar buku SIPSE guide volume B.
Oke, volume B kita cari lagi volume, ada 2 nih, bisa jahit ya. Saya cari di volume C ini. Volume C. Volume C. Apa ya? C. Reference ya kalau nggak salah tadi. Reference data. C, volume C. Wah. Juga errata semuanya sekarang. Yang perbaikan. Oke, reference data. Volume C, reference data. Oke. Tahun 86 juga. Cetakan ke Triforum Forward for 5th edition. Ini bayangin aja udah berapa tahun nih buku ini saya pegang. Masih apa lah nggak pasti, yang penting baca ya. Jadi senang teman-teman, saya anjurkan supaya senang baca dan senang belajar. Ya, sebab ilmu itu selalu berjalan terus, update. Properties of unit C itu apa sih tadi? Reference data. Properties of unit R. Ini data-data banyak ya, tabel data-data. Nah ini psychometric sama ya, SIPC juga ngeluarin macam-macam kan, dari chart 10 sampai 120 derajat, ada yang ini tabelnya. Ini semua data-data aja kayaknya ya. Ya ini data-data semuanya. Ini dry bulb berapa, humidity rasionya berapa, kalau suhunya berapa di sini. Oh, ini data wah. Properti semuanya. Iya ini tabelnya. Property of water. Oh, ada property water, ada property of air. Ini property of water. EC3 heat transfer, ini juga mengenai tabel-tabelnya materialnya, U value, resistance, K, conductivity. Ini data-data semua. Reference data-data. Oke. Flow of fluid in pipe and duct, ini data-data juga ya. Bagaimana aliran air di dalam pipa atau udara dalam ducting. Ini tabel-tabelnya. Ya, jadi kalau pakai baja friction loss-nya berapa, kalau pakai PVC friction-nya berapa. Ini semua data ya. Jadi tinggal dicari aja, mau nyari reference solid fuel, mana fuel referensinya, caloric heating value-nya berapa, kelas berapa, grade-nya, boiling point-nya berapa, bisa dari. Wah, tabel semua. Pusing juga, tapi sekarang sih kadang adanya AI, tinggal tanya muncul ya. Cuman kita perlu juga baca ini ya. Kita perlu juga mengetahui, baca dari buku ini supaya kita juga bisa memilah-milah. Oke, sekarang kita lanjut ke nih lift ya. Ini SIPC guide D ini lift. Nih transportation itu bukan MRT ya. Oh di gedung ya lift ya. Lift, escalator, travelator, dumbwaiter, macam-macam lah. Fungsinya memindahkan orang dari satu tempat dengan jumlah yang besar. Kira-kira. Ini transportation in a building. Jadi ya SIPC tadi saya bilang ya. Building service engineer itu bukan tata udara aja, tapi semua aspek ya, semua. Transportation system in the building. Ini zaman dulu masih, mungkin sekarang kan udah banyak yang modern ya. Tapi basicnya sama ya. Umpamanya
tipe kabelnya 1121 gitu kan, sama semuanya. Ada shiftnya, ada gearbox, kemudian gear atau gearless sama. Komputer program, remote monitoring, lift drive, component and installation, lift control. Jadi semua di sini khusus mengenai lift. Wah, halamannya tebal juga nih. Nah, nanti ada lagi nih, propose lagi ini guide-nya baru sampai D ya. Tapi nanti ada lagi beberapa guide ya. Ini belum semua ya. Introduction, nanti isinya human personal space, human physical dimension. Introduction, human factor. Ini semua ada ya. Nah, ini ya. Traffic analysis, bagaimana orang jalan. Lobby lift, location and arrangement of transportation facility. Nah, jadi kita juga bisa melihat apakah konsultan lift itu naruh liftnya benar nggak, gitu. Sesuai dengan pakem. Nah, ini location of escalator. Ya kan, di mall kan naik turun muter, ada yang begini, ada yang begono ya. Dia kasih tahu sebabnya kenapa begini. Ini lift ya. Arrangement ya. 4 cars bisa depan-depanan, kalau 3 bisa begini ya, 2, 8 ya, 6 oke. Jadi tapi nanti dijelasin di sini kenapa dan cara ngitung berapa jumlahnya, ada handling capacity-nya ya kan, interval, kemudian traveling time, waiting time, ada di sini semua ya. Estimation of passengers average waiting time during peak, tahu ngitungnya gimana. Jadi tahu apakah lift itu benar sesuai nggak. Jangan-jangan jumlah orangnya kebanyakan, liftnya sebetulnya ada tapi populasi orangnya banyak ya. Kadang-kadang kan orang nambah orang terus tapi dia nggak lapor sama building management, tentunya setiap pagi macet, wah lift lama, padahal density orangnya udah bertambah, tidak sesuai dengan desain awal. Nah itu juga di sini kan diajarin, dikasih tahu ya kan. Jadi jangan nyalahin liftnya, wah liftnya jelek nih, lambat ini, jangan. Cek dulu yang benar. Apakah populasinya benar sesuai dengan kapasitas, handling kapasitinya, apa udah bertambah. Ini tabel apa nih? Ready apa nih? Baca terlalu kecil. Value tuh, handling HNS, car loading. Ini rumusnya population of floor. Nah ini adanya di traffic analysis ya. Traffic analysis itu menentukan berapa jumlah lift, kecepatannya, besarannya liftnya, handling capacity-nya. Macam-macam lah. Ini lift, goods lift, observation lift, shopping center, multiple entry floor, hotel. Type of transportation system, passengers lift, macam-macam. Ini lift, observation lift. Ada tempatnya kayak begini, ada begini, ada anggrek kayak gini. Ada hadapannya. Oke. Nah ini tipe-tipe lift. Aksesnya saya nggak ahli lift tapi ya kalau ada sesuatu yang ini kita bisa lihat, kita bisa ngerti. Jadi kenapa jangan dikibulin sama orang lift lah.
Ini eskalator ya. Aduh, ini 10 tahun yang lalu ini saya baca. Firefighting lift, escape lift for disabled, ada semua nih. Standar-standarnya. Oke. Oh, wah. Lift drive and component installation. Pakai gear atau gearless kan. Door configuration, sliding, apa-apa macam-macam. Nah, ini lift drive ya. Karena kalau di liftnya tetap sama ya. Ada yang 21 ini room, ini mesin ini hydraulic ya, hydraulic lift. Ini traction lift. Ini gear. Ini gearless ya. Langsung. Ini shiftnya, nah ini counterweight, gearless mesin, ini counterweight. Ya, ini model-modelnya. Nah, ini shift, ya. U-groove, ini traction groove. Ya. Jadi juga kelihatan kalau umpamanya groove-nya itu udah kemakan, nah kita harus kena rope-nya ya, bisa juga nanti harus kita ganti. Nah, kita harus ngerti juga mengenai ini. Typical gear ya. Ada giginya ya, ini giginya. Oke. Ini tipe lain. Ini hydraulic. Ini gearless, mesin roomless, udah ada dulu ya. Dan mungkin belum populer. Sekarang sih hampir semua. Nah ini, ya. Kita harus ngerti juga mengenai ropes ya, rope size. Kan ada macam-macam nih, kan? Ini buffer ya, buffer ya. Macam-macam ya. Yang cara rope length, cara ngikatnya. Nah, mana dia di dalam shift. Ini model-model roping system. Ini sekarang masih ada roping gitu. Wah, pulinya banyak banget. Biasanya sih 21 kalau nggak 11. Lift control, fireman lift, booming lift, VIP lift, macam-macam. Oke. Computer-based electrical system. Tapi ini electrical system dalam lift ya, bukan CPC guide mengenai electrical juga ada. Tapi ada e-booknya, itu udah mulai e-book. Download juga gratis, cuman harus member. Kalau nggak member bayar Pak, 130 pound. Buku ini harganya mungkin 130 pound atau 90 pound kali 2000 aja. Kalau member gratis. Saya download gratis. Mana ada dikatetin. Ada copyright. Nah, boleh di copy, terus dibagiin. Hanya untuk pakai sendiri dan belajar dan untuk informasi orang. Ini remote monitoring. Oke, ini lift ya. Ini modelnya kalau remote monitoring. Computer program and their evaluation. Sekarang kan rata-rata computerized ya.
Jadi lift ada di mana, pintunya buka, kita bisa lihat dari control room. Ada dalam liftnya ada CCTV. Nah ini apa nih? Examination of lift ya. Ini pemeriksaannya. Salah satu contoh. Ini contoh-contoh sertifikat pemeriksaan. Masing-masing kota negara bagian beda-beda. Tapi yang diperiksa sama. Ini modernization lift. Dia udah ada ya modernization lift. Aduh, dari dulu udah emang ada ya. Oke, ini udah. Ini hanya glossary saja. Itu tadi bongkar buku mengenai transportation system gedung. Fiksi guide D ya. Oke. Kita cari lagi satu guide lagi buku yaitu guide M. Nah, ini kebetulan saya terakhir beli guide M ya. Oke, guide M. Kalau yang hard copy itu harus beli, kalau soft copy bisa download. Ya. Gratis kalau memang. Nah ini. Guide M itu maintenance, engineering and management. Saya juga mau ngajar lah mengenai ini ya nanti kalau ada. Tapi ada dua macam sih, ada dari ASRE juga ada, namanya ASRE itu BOM. Itu Building Operating Maintenance Management. Saya pernah buat seminar juga online waktu di ITB dengan fakultas sipil ya, sipil. Saya diundang membahas maintenance management, tapi khusus yang CMMS, Computerized Maintenance Management ya. Itu dari ASRE, dari BOM, Building Operating Maintenance Management. Nah ini dia guidance-nya, Guide for Designer, Maintenance, Building Owner, ya, Facility Manager. Ini sama dengan yang dari MINS ya, RS MIN tadi ya, sama ya. ASRE mengeluarkan juga. Dan dia sertifikasinya itu OPMP ya. Operation Professional Management apa gitu ya. Certification-nya. Nah ini ya, macam-macam guidance for building service engineer, maintenance technician and their application, maintenance contract, ya. Banyak nih. Energy efficiency and maintenance. Dari dulu energy efficiency mah. Control for building services, commissioning and testing juga ini. Ya. Dia ada seriesnya juga commissioning. Nanti kita kebetulan itu masih hard copy saya ada ya. Risk assessment, condition survey ya. Itu maintenance audit dan mirip-mirip ya. Nah, ini introduction, ya isinya sama ya. Scope and structure, definition, ini semuanya mengenai maintenance, engineering, guidance for building service designer. Artinya desainer buat operator lah ya, gimana kita harus mendesain, membuat SOP ya, mengenai gimana kita mengoperate gedung yang sebaik mungkin, seefisien mungkin, agar umur gedung itu sesuai dengan standar yang ini. Nah, di sini design guide-nya ya. Design guide for maintenance building. Ada sebutin ya, harus ngapain dulu. Ya, ngapain dulu, terus visibility, outline proposal, system design, detail design, production information, and then construction. Okay. Maintenance technique and their application. Okay. Wih. Ya, ini sih mengenai maintenance and management engineering. Maintenance contract, bagaimana kalau kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya. Ada scope of work-nya, ada proposalnya, scope of work,
type of contract ya, kontraknya mau sama spare part atau tidak ya. Oke, ini apa nih? Sample question for pre-qualification sheet. Nah, kalau kita umpamanya mau mengundang maintenance kontrak maintenance, nah kita ini guidance ya, pertanyaan-pertanyaannya ya. Ada scoringnya ya. Pertanyaan pertama, method of prosedur. Nah, punya method of prosedur nggak mereka mengenai handling complaint, preventive maintenance, response time, emergency response team, work order system, reporting line, ya. Maintenance strategi and inspection frequency. Nah ini ada nih. Ya, bagaimana kita melakukan pemeriksaan, sequence-nya berapa lama. Tak ada nih di sini ya, bukan ini apa nih? Ada kok. Ini energy efficiency maintenance. Energy benchmark data, nanti kita benchmark juga ada dari institusi lainnya. Ini control of building services. Oke, commissioning and testing, nanti kita ada ngomongin lagi khusus mengenai commissioning dari SIPC ya. Ini ada commissioning. Ada berapa nih? Commissioning management, summary of commissioning, commissioning manager. Ya, jadi ini sama dengan commissioning yang kemarin yang dari Semakna, dari NEP, AGC, ASRE, ya mirip-mirip. Kalau ini kan commissioning keseluruhan. Kalau kemarin kan aviasi aja. Ini commissioning keseluruhannya. Jadi fire-nya, electrical-nya. Ini bukan hanya tata udaranya aja. Ini juga penting, handover prosedur ya, ini juga saya terapkan metodenya dari SIPC ya. Gimana kita waktu handover. Jangan sampai kita menerima bangke ya dari walaupun baru tapi nggak ada data, nggak ada gambar nggak S-build nggak ada, manual nggak ada. Ya umumnya karena mungkin ada masalah dengan kontrak atau payment ya, biasanya begitu. Commissioning, inspection, tools, spare and key, dokumen to be held by building owner and occupied handover. Nah ini dokumen-dokumen yang harus dipegang oleh building operator ya. Saya juga menerapkan ini ya, banyak-banyak nih. Ada escape route, pressure and test log-nya, ini data-data pressure and test log. Kemudian fire training logbook, ya, pernah orang training nggak? Ini data-data, coba kita gedein ya apa ya, mungkin biar lebih detail. Ini dia ya. Documentation to be held by building owner, ya harus dipegang oleh kita. Pressure vessel system record and test certificate. Jadi chiller, boiler, ya pokoknya pressure system lah. Yang bertekanan, pressure vessel record return scheme examine hasil daripada testingnya. Ini health of safety-nya record, maintenance record for controlling work environmental. Ya, regional risk assessment record. Wah, dari dulu saya mah udah ngertiin. Sekarang baru beberapa ini ya, sekarang mulai juga lah. Record of rating di Inggris itu pertama kali ditemukannya legionella itu kalau nggak salah di Inggris ya. Dari cooling tower yang memang cooling towernya gede-gede tuh. Industri ya, waktu zaman revolusi industri. Lembab masuk ke dalam gedung, orang sering sakit. Sakit kalau dalam ruangan, kalau keluar sehat. Kemudian record return scheme minimize ya, apa yang dilakukan mengurangi legionella, notification local authority cooling towers, chemical and bacterial test result drinking water system, chlorination certificate. Nih banyak ya. Source protection, noise assessment record, risk assessment tower plan, operating maintenance. Ada nggak kita nih? Semua yang ini ketika serah terima ya. Ini harus ya, dan ini diterapkan oleh saya. Jadi kalau saya punya gedung pasti semuanya ada. Oke.
Asbestos Awareness Report, Record Office Disposal, Record Installation, semuanya. Jadi supaya kita nanti mengoperate enak. Nah ini dulu yang paling enak saya serah terima itu ya di gedung Landmark ya, dari Nihon, kontraktornya Takisa, kemudian pokoknya Jepang itu rapi lah ya. Tahun itu saya ngapa-ngapain, belajar aja, belajar training, karena gedungnya emang sehat semuanya. Operating and Maintenance Information, nah ini juga important of Operating and Maintenance Manual, Computer Based Information System, ini lengkap. Saya banyak mengikuti ini ya, building service CIPSE ya, karena sampai sekarang saya CIPSE masih ditagih nih, iurannya Desember habis. Saya mau nanya nih, kalau udah 30 tahun gratis nggak kayak di Asri? Lumayan mah, 90 pound ya. Harus bayar tahun sekali. Good standing juga, nggak pernah putus ya. Owning and operating cost. Ya, cost data, benchmarking, cost data attribute, level of information. Ini buku bagus dan saya terapkan di selain dari means ya, dari means itu cara ngitungnya dari sini juga SOP-nya. Apa nih? Ini tabel. Nah, ini expectancy life, jadi umur ya, umur daripada mesin-mesin, perkiraan lamanya umur, lengkap nih semua ya. Berapa nih? Ada 25 tahun apa? Cast iron, boiler 25 tahun. Ini usia. Jadi kalau kita di maintain-nya benar ya inilah ya. Boiler plant, gas burner, water treatment, very important. Ini keterangannya ya. Oke. Wah ini banyak semua alat ada nih. Life expectancy. Oke. Terakhir maintenance audit. Nah itu kemarin yang tadi ada dari means ya. Tabelnya ada, datanya audit, detail, scoring. Nah, scoringnya sama lah. Saya udah pernah scoringnya ya. Nih scoring. Maintenance audit checklist for building services. Blank checklist. Nah ini kontraktor type, kemudian manajemennya, kontrak kontrak compliance reportnya ada nggak? Fitting sih pernah reportnya, komplit nggak, detail nggak, sesuai dengan kontrak dokumen nggak, kontrak rusak, maintenance services. Nah ini nanti di audit, oke nggak dia? Kalau oke ya lulus. Ini condition survey, gimana kita melakukan survei di building service. Oke, ini maintenance engineering management ya. CIPSE Guide M ini jadi tadi ABCDEF ada itu fire, ada nanti itu cuman itu bentuknya dalam e-book ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk saat ini. Period ini bongkar buku dari CIPSE ya, ada beberapa guide ya. Sebetulnya guide-nya banyak tapi ini yang saya punya di hard copy yang sudah lama saya beli ya dulu ya. Nanti ada juga yang soft copy nantilah ya, soft copy sih. Yang hard copy nanti juga ada beberapa dari CIPSE, kemudian dari BSRIA, Building Research engineers dari Inggris juga satu level dengan CIPSE ya, tapi itu research semuanya data-data mengenai. Oke, itu saja mungkin sampai saat ini. Terima kasih dan mudah-mudahan
bermanfaat ya dari bongkar-bongkar buku tersebut. Ada yang mau tanya atau mau diklaim atau mau apa, silakan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain episode mengenai bongkar-bongkar buku Dedi Berbagi. Salam. Halo Sobat Dedi, itulah akhir cerita atau obrolan monolog pada episode saat ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, serta jangan lupa meninggalkan pesan atau saran Anda agar saya bisa memperbaiki isi dari monolog saya pada episode yang akan datang. Salam dan sampai jumpa kembali.